Subhanallah, alhamdulillah, Buat jamaah Islami Tinda yang di rumah nih yang sudah banyak mengirimkan pertanyaan. Waktunya kita menjawab di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Kita masuk lagi ke pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya dari Instagram hamba Allah. Ini dia pertanyaannya ya. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Saya mau bertanya, apakah kalau orang tua sudah meninggal dalam kurung lebih 4 tahun, warisan harus segera diselesaikan? Tapi saya bingung karena rumah itu masih ditempati adik saya. Bagaimana cara penyelesaiannya Ustadz? Karena saya takut nanti dikira saya serakah sama warisan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ini Ustadz Maulana yang jawab. Ini pertanyaan dari siapa ya? Ada aslinya gak sih? Jangan-jangan kakak saya atau siapa ini? Tolong Ustadz Maulana jawab. Ini kok mirip ya? Kasihan adik saya. Warisan harus segera diselesaikan. Kenapa? Yang pertama untuk menyelamatkan. Siapa yang diselamatkan? Orang yang sudah meninggal. Siapa yang mau selamatkan? Harta itu. Jangan sampai jatuh kepada yang tidak berhak. Siapa yang menyelesaikan? Kenapa harus diselesaikan? Siapa yang diselamatkan? Kepada ahli waris. Cuma dalam hal ini kadangkala harta warisan setelah dibagi dijagain satu harta buat adik yang masih kecil. Karena kalau pas dibagi usianya, contoh anak saya ibunya meninggal. Minaura, umur 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Masih kecil-kecil, 4 yang kecil. Sebenarnya 5 yang kecil. Satu lagi siapa? Saya. jadi saya udah serius aja nanyanya. 4 yang kecil. Kalau kita bagi sekarang, mana dia bisa tahu? Kenapa dibagi kan bapaknya masih ada. Walaupun masih kecil. Dijagain. Oh dijagain ya. Makanya ya. jatuhnya dijagain. Karena bisa jadi pasangan yang meninggal. Hartanya itu untuk dibagikan kepada anak-anaknya. Maka selesaikan untuk menyelamatkan, selesaikan untuk menjagain, selesaikan untuk ajang silaturahmi. Jadi tidak terputus silaturahmi. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram dari @wandadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon tanya nih. Ada pembagian warisan rumah dan tanah dari orang tua yang sudah meninggal untuk saya. Dulu mereka berpesan jangan jual ke orang lain kecuali ke saudara. Tapi saudara-saudara saya nggak ada yang mau beli Ustadz. Sedangkan saya dan anak saya tidak mungkin menempati rumah tersebut karena jauh di luar kota. Kalau dibiarkan rumah tersebut jadi rusak dan butuh biaya-biaya pemeliharaan. Gimana apa kalau dijual ke orang lain itu melanggar wasiat? Mohon solusinya. Nah lo Ustadz Syam tolong dijawab deh nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wasiat itu adalah sesuatu yang tidak memberatkan juga bagi yang ditinggalkan. Kalau ada hal-hal yang seperti ini maka insya Allah itu tidak melanggar wasiat. Kenapa? Karena konsekuensinya jauh lebih besar, mudaratnya jauh lebih besar. Bisa lapuk dia rumahnya, bisa hancur rumahnya, tidak ada yang merawat rumahnya. Ada orang berwasiat aneh-aneh, maka jangan dituruti ya. Hanya sekedar untuk menyenangkan, hanya sekedar untuk berusaha menjadi anak yang saleh. Insya Allah si bapak yang bertanya ini, insya Allah atau si ibu yang bertanya ini sudah berusaha menjadi anak saleh, sudah berusaha menjaga bertahun-tahun. Silahkan ditawari kembali kepada keluarganya, kalaupun tidak ada silahkan untuk dimanfaatkan untuk yang lainnya. Kenapa? Karena wasiatnya juga terlalu sulit atau terlalu rumit. Ada misalnya yang berwasiat, saya kalau meninggal dunia saya mau dikuburkan di sini, di Mekah misalnya. Itu terlalu sulit bagi anak-anaknya. Saya pengen dikuburkan di sini. Ternyata dia nggak tahu meninggalnya jauh daripada tempat itu. Maka subhanallah jangan sampai mempersulit juga orang yang ditinggalkan wasiat tadi. Iya, jadi insya Allah tidak berdosa. Jadi buat siapa tadi Edwan Dadang ini boleh kok jual ke orang lain kalau saudaranya nggak ada yang punya duit. Repot nungguin saudaranya punya duit dulu ya kan. Ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang langsung aja sama-sama kita dengarkan muhasabah kita hari ini oleh guru kita Ustadz Syam. Dilanjutkan doa oleh guru kita Ustadz Bani. Mohon izin waktu itu. Tafadhol. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan seseorang yang berada di dalam kuburnya.
Kalimat yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, andai kata Engkau memberikan aku waktu sedetik saja, sesaat saja untuk aku kembali ke dunia. Untuk apa? Fa'as-saddaqah. Aku akan bersedekah. Karena ternyata harta yang kutinggalkan ya Allah hanya menjadi pertengkaran bagi anak-anakku. Dahulu mereka saling sayang, dahulu mereka saling kasih. Ternyata setelah aku meninggal dunia, harta yang kupikir akan membantu mereka, harta yang kuduga akan membuat tali silaturahim mereka semakin erat, ternyata hanya menjadi bahan pertengkaran bagi mereka. Ya Allah, hidupkan aku. Jangan sampai orang tua kita yang berkata demikian di dalam kuburnya. Mari kita sebagai anak yang masih hidup, mari sebagai keluarga yang ditinggalkan, mari kita sebagai ahli waris yang ditinggalkan. Jangan kita menyiksa orang tua kita di alam kuburnya sambil mereka berkata, hidupkan aku ya Allah. Karena ternyata harta yang kutinggalkan hanya menjadi pertengkaran bagi anak-anakku. Semoga kita terhindar daripada hal-hal yang demikian. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Amin, amin, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi amwalina. Allahumma barik lana fi arzaqina. Allahumma barik lana fi muddina. Ya Allah, rahmatilah kami. Ampuni segala salah, silap dan dosa kami. Mohon jangan Kau kirimkan bencana, musibah, malapetaka sebagai hukuman atas dosa dan kesalahan yang kami lakukan, karena sungguh kami tak sanggup menanggungnya ya Rahman. Ya Allah, muliakanlah orang-orang tua kami, baik mereka yang masih hidup ataupun yang sudah mendahului kami. Ya Allah, berikan keberkahan dalam harta yang Kau titipkan kepada kami ya Allah. Jangan biarkan ya Allah kami serakah, kami tamak dalam mendapatkan harta ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari harta yang haram. Dekatkan kami dengan harta yang halal sehingga membuat kami semakin taat beribadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan guru-guru kita tadi dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.